Halo anak-anak kelas 12 IPS, apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Ibu ucapkan selamat, kalian sudah naik ke kelas 12. Baiklah anak-anak, pada masa pandemi ini kita akan tetap melakukan pembelajaran secara online karena kita belum diperkenankan untuk belajar tatap muka. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Pada setiap pembelajaran, Ibu akan tetap memberikan catatan dan juga tugas di mana catatan tersebut harus kalian pindahkan ke buku catatan di mana itu nanti akan Ibu nilai sebagai nilai keterampilan untuk setiap bulannya atau nanti setiap di akhir semester. Dan untuk tugas, kalian harus kerjakan sesuai waktu yang ditentukan pada link pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan tetap mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan virus corona. Yang pertama, kalian harus rajin-rajin cuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker jika ingin bepergian. Ketiga, kalian harus tetap menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, hindari kerumunan dan jika tidak penting, silahkan tetap berada di rumah. Oke, kita akan masuk ke materi kita hari ini. Materi pertama kita pada semester ini adalah konsep wilayah dan pewilayahan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah mengetahui definisi wilayah dan pewilayahan. Kemudian yang kedua, membedakan jenis-jenis wilayah dan metode-metode pewilayahan. Yang ketiga, menunjukkan wilayah formal berdasarkan ketinggian tempat pada peta Indonesia. Konsep wilayah. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian wilayah, coba perhatikan gambar yang telah Ibu sediakan. Yang pertama itu adalah gambar pedesaan. Yang kedua itu adalah gambar daerah pesisir. Yang ketiga itu adalah gambar daerah padang gurun. Yang keempat itu adalah gambar perkotaan. Jadi dari keempat gambar ini dapat kita simpulkan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya yang batas dan sistem ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Kemudian yang selanjutnya, apa sih perbedaan wilayah dan pewilayahan? Jika wilayah itu adalah memiliki karakteristik yang khas. Contohnya tadi daerah perkotaan. Apa sih ciri khas dari wilayah perkotaan? Yaitu gedung-gedung pencakar langit, kemudian kepadatan atau penggunaan lahan yang begitu banyak. Yang membedakannya dengan wilayah lain, contoh kalau daerah pesisir itu ciri khasnya itu berada di dekat laut, kemudian pemukimannya berada di sepanjang pantai. Dan pewilayahan adalah mengelompokkan atau membagi wilayah yang memiliki karakteristik yang khas tadi. Ya, itulah perbedaan dari wilayah dengan pewilayahan. Wilayah dibagi menjadi dua, yaitu wilayah fungsional yang dilihat dari adanya homogenitas pada suatu wilayah, contoh wilayah pedesaan ataupun wilayah perkotaan. Sedangkan wilayah fungsional yaitu adanya heterogenitas atau interaksi. Bisa kita lihat antara interaksi antara desa dengan kota. Desa itu sebagai pemasok makanan bagi kota, sedangkan kota itu adalah sebagai tempat untuk
para penduduk desa mencari pekerjaan atau memasarkan barang hasil pertaniannya. Contoh pewilayahan. Pada gambar dapat kita amati adalah peta persebaran fauna di Indonesia, di mana dikelompokkan wilayah persebaran fauna di Indonesia ini berdasarkan ciri khas pada setiap wilayah. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, ciri khasnya itu adalah tipe fauna asiatis. Kenapa demikian? Karena jenis fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di Asia dan dibatasi oleh garis Wallace. Sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian timur memiliki ciri khas tipe fauna australis. Mengapa demikian? Karena memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di Australia. Sedangkan Indonesia bagian tengah, ciri khas dari wilayah tersebut adalah memiliki tipe fauna peralihan, di mana biasanya tipe fauna ini adalah fauna endemik khas Indonesia. Prinsip pewilayahan ada dua. Yang pertama, generalisasi wilayah dilakukan dengan menyamakan beberapa unsur sehingga menghilangkan beberapa faktor yang dianggap kurang penting atau kurang sesuai dengan tujuan generalisasi, di mana nanti akan mempengaruhi skala pada peta. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi wilayah, merupakan suatu upaya dalam mengelompokkan suatu wilayah secara sistematis menjadi beberapa bagian tertentu. Contoh adalah development access atau poros pembangunan. Seperti yang kita ketahui, pada masa Orde Baru, wilayah pembangunan di Indonesia itu dibagi menjadi 4 bagian wilayah, itu berdasarkan pusat pertumbuhan di berbagai wilayah di Indonesia.